Kemudian ada juga kasus penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Cuma ada di Aceh. Kalau yang lain di Papua sekali demo menggunakan bintang kejora 2000 untuk istana. Kalau di Aceh 50 dari mahasiswa yang dilakukan demo di Jakarta cuma 5 orang yang datang. Kenapa? Mungkin beasiswanya dipotong oleh beberapa anggota. Jadi itulah kaitannya. Di Papua itu banyak sekali dapat beasiswa dari dana khusus. Kalau di Aceh dia dipotong. Maka kita kenapa PPI berpikiran dengan Kapolres dan Kapolda? Karena selama ini kita yakin dan percaya pihak kepolisian yang banyak mengungkap kasus dan kebiasaan mengungkap kasus mereka itu adalah Polda dan Polres Seluruh Aceh menjadi mitra PPI dan kejaksaan terus mengungkap kasus korupsi dan sebagainya. Kemudian kasus yang kedua adalah mengenai anti narkoba. Saya punya teman sahabat saya kerjasama dengan PPI juga. Nama beliau itu adalah beliau itu ketua BNN Aceh. Ya. Baru saja pensiun. Dan berkat dia membongkar kasus narkoba di seluruh Aceh. Ini sangat luar biasa. Dan Aceh mendapat peringkat kedua pengedar rawan narkoba tertinggi di Indonesia itu kalau di Aceh. Luar biasa. Berkat pemberitaan PPI juga yang membongkar. Pertama teman-teman PPI. Namun selalu narkoba koruptor itu tidak bisa dikalahkan oleh pihak kepolisian. Yang bisa mengalahkan mereka adalah pensiunan. Kenapa? Karena selalu ketika ditangkap, selalu Kapolda-nya, Kapolresnya, kepala BNN-nya langsung pensiun. Itu yang sedang kita sesalkan. Jadi sedang hot-hotnya, sedang klimak-klimaknya penanganan hukum selalu pihak keamanan yang sedang mengusut kasus itu selalu pensiun. Berarti dari pensiun. Kita berharap ke depan Kapolresnya harus orang muda, Kapolda-nya harus orang muda, dan kepala BNN-nya juga harus orang muda. Sehingga kasusnya itu akan terus berlanjut. Amin. Nah, kalau itu yang saya katakan, ya, dan juga perwakilan dari Polda Polres ya. Isu kita ke depan itu kita fokus yang tadi ada 3, anti narkoba, anti korupsi, dan penyimpangan pemerintahan yang disebut dengan good governance. Itu yang sedang kita fokus selama ini. Nah, ke depan ini ada 2 isu lainnya yang sedang kita fokus ke depan tanpa meninggalkan kasus korupsi, kasus narkoba, dan kasus penyelewengan kekuasaan, yaitu kasus hoax dan radikalisme. Kenapa ini penting bagi teman-teman PPI? Kita akan melakukan kampanye di seluruh Aceh, baik itu melalui seminar, pelatihan, tapi yang sangat penting adalah peningkatan kapasitas citizen journalism untuk terus mengangkat dan menuliskan berita-berita yang selama ini kebenaran itu harus dibuktikan dan harus dibuktikan kepada publik. Yang terjadi selama ini hoax merajalela. Ya. Baru-baru saja saya dapat berita hoax di Bang Wilson. Ya. Dan saya merasa dirugikan. Katanya saya jadi menteri agama itu hoax gitu ya. Teman-teman yang SMP saya sudah kirim nomor rekening hoax, jangan itu nomor rekening agama itu hoax itu. Jadi yang jadi menteri agama harus presiden di jenderal. Tapi yang mukanya tampil di Kumparan, di Kompas, di Detik, itu wajah saya hoax besar dan merugikan masa depan saya. Mudah-mudahan hari ini yang lebih menjadi menteri kembali. Baik, permasalahan hoax dan radikalisme. Saya ingin mengulang sedikit bahwa Indonesia berada di dalam kumparan ya, global yang hari ini bertarung antara 2 kubu dan 3 kubu. Kubu pertama adalah kubu barat yang dimotori oleh Amerika, dan kubu timur itu dimotori oleh China. Dan ada kubu baru yang muncul yaitu kekuatan Islam. Dan Indonesia berada di tengah-tengah. Jadi ada euforia yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok umat Islam dengan jumlah populasi umat Islam yang hari ini menunjukkan 1,5 miliar itu berada di seluruh dunia berkembang secara cepat. Artinya 1/8. 1 agama lain, 8 agama Muslim. Nah, agama yang dianggap kenapa radikalisme dan hoax ini selalu identik dengan agama karena ada ketakutan dari kelompok lain yang menganggap bahwa kekuatan Islam semakin lama semakin kuat. Nah, saya ingin katakan bahwa tidak ada kaitan antara radikalisme, terorisme, atau hoax apapun yang namanya itu dengan Islam. Karena apa? Karena sebelum
saya mohon maaf kalau pulang umroh, semua yang ada di Mekah Madinah hari ini made in Cina, baik itu mainan, baik itu sajadah, baik itu kain ihram, baik itu semua produk-produk yang dijual di Saudi sana atau di Mekah Madinah sana itu semua produk Cina. Bahkan di Indonesia pun tidak heran lagi, semuanya sudah produk Cina. Artinya apa? Kekuatan Cina menjadi kekuatan dunia yang sangat luar biasa. Nah sebenarnya di sisi lain saya katakan tadi ada 1,5 miliar populasi jumlah penduduk umat muslim yang notabene adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu berkembang di seluruh dunia. Nah, kekhawatiran dari kelompok non-muslim ketika dunia ini akan dikuasai oleh kelompok-kelompok muslim. Contoh, dulu di Eropa, di Jerman, di Prancis itu tidak boleh menggunakan jilbab. Tapi setelah kejadian 9 September, ya 11 September, itu populasi Islam semakin berkembang 1/8. Satu orang non-muslim, 8 orang anak-anak yang muslim itu terus lahir dan sebagainya. Nah kekuatan muslim inilah yang selalu disebutkan seakan-akan Islam itu radikal, Islam itu dari Islam itu ekstrim, Islam itu teroris dan sebagainya. Jadi kembali saya katakan bahwa tidak ada kaitannya antara agama Islam atau agama dengan radikalisme. Kemudian yang kedua yang menarik adalah 2020 tahun depan Indonesia akan mengalami ledakan populasi demografi yang sangat luar biasa. Terima tidak terima hari ini itu semua sektor pemerintahan dan sektor politik itu sudah dikuasai oleh anak muda. 2020 adalah ledakan yang lebih dahsyat. Itu perbandingannya itu kurang lebih 60 sampai 70%. Jumlah populasi Indonesia dikuasai oleh anak-anak produktif. Oleh karena itu, apakah negara kita Indonesia ini mampu menampung tenaga kerja, mampu menampung pendidikan, mampu menampung kreativitas anak-anak muda itu untuk bisa memiliki bakat dan minat yang tersalurkan. Kalau tidak, populasi ini akan mengakibatkan bencana demografi yang sangat luar biasa di tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kenapa PBB sangat konsen usia 0 sampai 20 tahun? Ya, karena anak-anak inilah yang menjadi potensi terhadap isu-isu yang selama ini menjadi musuh kita bersama, narkoba, terorisme, korupsi, radikalisme dan sebagainya. Jadi mereka adalah market-market potensial yang akan terus direkrut dan sebagainya. Kenapa PBB yang konsen kepada isu yang saya sampaikan tadi? Salah satunya adalah kita ingin menyelamatkan anak bangsa. Oleh karena itu kita sangat berharap kerjasama dengan Polda, kerjasama dengan Polres, kerjasama dengan BNN dan kerjasama dengan kejaksaan. Nah selanjutnya adalah kita memasuki era yang disebut dengan era globalisasi digitalisasi. Jadi sudah bicara digital transformation. Apa itu? Anak-anak muda yang saya katakan ledakan populasi tadi, termasuk di Luxmawi, itu sudah peka menggunakan sosial media, sudah menggunakan YouTube, Twitter, Facebook dan sebagainya. Jadi radikalisme itu mudah sekali merekrut, terorisme itu sangat para teroris itu sangat mudah merekrut dengan melalui media sosial. Nah, yang menarik adalah Indonesia adalah negara keempat setelah Cina, India dan Jepang yang menggunakan media sosial. Populasinya itu sampai 115 juta pengguna dari 250 juta penduduk. Nah, yang menariknya adalah 262 juta penduduk, 55% itu sudah menggunakan lebih dari media sosial. Jadi orang di kampung pun itu sudah menggunakan media sosial. Nah, yang menariknya adalah total pengguna media sosial hari ini itu bukan hanya didominasi oleh anak-anak muda, tapi juga anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil yang usianya itu umurnya di bawah 7 tahun ke bawah. Itu mereka menguasai media sosial. Nah, menurut rating di sini bisa kita lihat YouTube itu pengguna pertama yang diakses oleh 49 pengguna media sosial. Orang udah nggak nonton TV lagi sekarang. Kalau mau nonton Indonesia World Cup, ingin nonton bola, sekarang tinggal buka YouTube, dia bisa lihat streamingnya atau bisa lihat berita ulangnya. Yang kedua Facebook bahkan sudah ditinggal oleh Instagram. Yang ketiga sudah
Jadi ini bukan persoalan main-main lagi, ini sudah serius. Gitu. Bahkan di Surabaya belum maaf ya, ada upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merekrut beberapa orang yang memang dia menuju ke gerakan-gerakan garis keras. Nah, saya cepat saja, ada waktu sudah singkat, sangat singkat ya. Kita jadi saja. Yang pertama adalah bagaimana menjadikan kekuatan media, khususnya rekan-rekan PPI, menjadi pilar ya, yang masuk sebagai pilar demokrasi, dan juga mencoba memproteksi dan menjadi apa namanya anti hoax namanya. Jadi kalau ada hoax, anti hoax, ada propaganda, ada anti propaganda, ada radikalisme, ada anti radikalisme. Nah, teman-teman PPI ini kita rasa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk melakukan itu. Jadi kalau ada temuan ada yang melakukan hoax, ya PPI akan membuli balik, menghoax balik. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi melakukan anti hoax. Jadi siapapun itu yang mengeluarkan hoax, jadi figur, foto dan sebagainya itu harus kita tampis dan kita terangkan kepada masyarakat ini loh yang suka menyebarkan hoax. Itu yang sudah minimal. Nah yang celakanya dengan negara dan pemerintah yang sah legitim memiliki anggaran buat rakyat itu yang melakukan hoax itu lebih bahaya. Oleh itu mari kita lawan sama-sama ketika hoax itu dilakukan oleh rezim-rezim yang memiliki kekuasaan. Jadi kalau ada tindakan, oh kami tidak melakukan korupsi, padahal korupsi itu hoax juga sebenarnya. Oh kami tidak, kami butuh mobil ini karena mobilnya sudah rusak semua, gitu kan? Oleh karena itu kami butuh anggaran 100 miliar untuk beli mobil baru. Kalau enggak nanti mobil baru, mobil lama ini akan disumbangkan ke daerah. Nah, kalau kayak gitu semua tanah yang terbengkalai, bangunan-bangunan yang tidak digunakan oleh pemerintah Aceh, sumbangkan saja semuanya ke daerah supaya tidak terpakai lagi. Gitu. Kalau gitu pola berpikirnya. Jadi saya pikir kadang-kadang negara dan pemerintah pun menjadi aktor untuk menyebarkan hoax dan menjadi aktor